Oke Wak, jadi kisah kali ini diceritakan sama Wawa kita yang bernama Nara dari Kalimantan Selatan. Halo Kak Nara. Nah, jadi pengalaman horor ini terjadi pada tahun 2019 sampai 2020 Wak. Waktu itu Nara ini baru saja menikah dan tinggal bersama suaminya yang bernama Sandi. Nah, Sandi bekerja sebagai seorang sipir, yaitu petugas yang mengawasi narapidana di lembaga permasyarakatan ya. Nah, pada tahun 2019 Sandi ini mendapatkan tugas baru. Dia dipindah tugaskan ke salah satu rutan atau rumah tahanan yang berada di kota Banjarbaru. Supaya lebih mudah dalam urusan pekerjaan dan juga mobilitas, Sandi pun mengajak Nara untuk ikut pindah ke Banjarbaru juga. Dan FYI pada saat itu mereka belum punya anak ya, jadi mereka masih tinggal berdua aja. Nah, di Banjarbaru ini mereka menempati sebuah rumah sewa yang jaraknya tidak terlalu jauh dari kantor tempat si Sandi ini bekerja. Rumah sewa yang ditinggali sama Nara dan Sandi ini adalah rumah bedakan atau satu bangunan yang dibagi jadi 2 unit. Nah, dari luar memang tampaknya seperti rumah biasa aja Wak, tapi di dalamnya terbagi 2. Unit pertama ini dihuni sama keluarga Pak Agus, Bu Ros dan juga anak mereka yang bernama Lili. Terus satu unitnya lagi inilah yang baru ditempati sama Nara dan juga Sandi. Nah, rumah ini punya 2 lantai. Lantai 1 untuk tempat tinggal dan lantai 2 ini ada loteng terbuka untuk jemuran. Di lantai 1 unitnya Nara ada 2 kamar Wak, satu untuk tidur dan satu lagi dijadikan gudang. Nah, pas awal-awal mereka tinggal di sana, Nara memang sering ditinggal sendirian karena Sandi sibuk dengan pekerjaannya. Sandi memang sering lembur Wak, dan pulangnya juga telat. Ditambah lagi rumah mereka ini berada di paling ujung kompleknya dia. Itu suasananya masih sepi kali lah. Di depan rumah tuh cuma ada lahan kosong, sementara di kanan kiri rumah kami itu ditumbuhi pohon-pohon rimbun. Terus jarak rumah yang lainnya juga terbilang cukup jauh lah gitu. Alhasil satu-satunya tetangga dekat yang Nara punya ya itulah tadi cuman keluarganya Pak Agus itu. Jadi kalau misalnya Sandi lembur, ya Nara nggak sendirian-sendirian kali lah, di situ ada keluarganya Pak Agus. Nah, terus setelah beberapa bulan tinggal di sana, Nara mulai sering menemukan kejanggalan-kejanggalan yang berkaitan dengan mistis Wak. Contohnya, benda-benda yang udah ditata rapi di tempatnya sering tiba-tiba jatuh ke lantai, padahal nggak ada angin, nggak ada hujan tuh, dia nggak ada juga yang nyenggol, jatuh. Tiap malam Nara ini juga sering dengar ada suara aneh, macam suara anak kecil ketawa, suara orang lagi jalan-jalan di dalam rumah, suara benda-benda jatuh. Tapi waktu aku cek nggak ada apa-apa, nah dia kayak gitu. Awalnya Nara cuek-cuek aja Wak sama kejadian-kejadian aneh di rumah ini kan. Tapi semua mulai berubah waktu awal pandemi. Jadi waktu itu kantor si Sandi ini langsung bikin aturan ketat. Jadi semua pegawainya dilarang pulang dan wajib nginap di kantor demi pencegahan penyebaran COVID. Memang nggak semuanya, tapi ada beberapa bagian yang WFH, ada beberapa bagian yang harus nginap di kantor, termasuk Sandi. Nah, karena Sandinya itu tadi lah dia seorang sipir kan, jelas dia nggak bisa WFH, nggak mungkin juga napi dibawa ke rumah.